Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah kembali di malam yang berbahagia ini kita bermajelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan untuk kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari dan tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan perdana di malam Jumat yang lalu kita sudah kaji bersama motivasi untuk menuntut ilmu, di mana ilmu mengantarkan kita semuanya ke dalam surga, karena ilmu akan membuahkan amal yang saleh, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu menjadi amal yang saleh, yang itu menjadi sebab kita semuanya masuk di dalam surga. Demikian juga ilmu akan menjaga kita semuanya di dunia dan di akhirat. Ilmu akan menuntun kita semuanya di dunia sehingga kita bisa di atas basirah. Dengan ilmu kita ada di atas perkara yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Siangnya itu seperti malamnya itu seperti siangnya. Terang benderang, semuanya jelas. Tidak ada yang meragukan, semuanya jelas. Demikianlah ilmu menuntun kita semuanya dalam kehidupan dunia, termasuk kehidupan akhirat. Tatkala kita semuanya ada di alam kubur, kita dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, maka sungguh ilmu akan menjaga kita semuanya hingga kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk perjumpaan kita yang kedua, kita kaji bersama satu kitab, yaitu kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat 'alal Muslimi wal Muslimah, yaitu kewajiban-kewajiban pokok atas setiap muslim dan muslimah. Sebuah kitab yang sangat ringkas. Ya, itu dalam terjemahnya, ya buku terjemahnya itu buku saku yang sangat kecil ya.
hingga mudah untuk kita bawa kemana-mana ya, dan sangat murah, harga 10.000 belum diskon ya. Jadi monggo nanti mungkin bisa kita miliki. Di situ yang menjadi rujukan kita semuanya, ada beberapa pembahasan kita bahas di malam yang mulia ini. Pada pembahasan yang pertama yaitu al-usul as-salasah. Poin yang pertama dari kewajiban kita yang pokok di dalam Islam adalah al-usul as-salasah, yaitu 3 landasan utama di dalam agama kita. Saudara-saudari rahimakumullah, pada pertemuan kemarin sudah kita sampaikan bahwa akidah kita bersumber dari Al-Quran dan hadis, bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Karena tidak akan benar akidah kita, iman kita, kecuali benar-benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, Al-Quran dan hadis ini kita fahami sebagaimana para sahabat memahami. Apa yang difahami oleh para salafus saleh, khususnya adalah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka pegangan kita kepada Al-Quran dan sunnah, demikian pemahaman kita. Kita fahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang ada pada para sahabat, apa yang difahami, apa yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini saudara-saudari rahimakumullah. Maka bahasan kita di malam yang mulia ini adalah 3 landasan utama di dalam Islam. 3 landasan tersebut perkara yang paling pokok di dalam Islam. Apa saja? Yaitu mengenal Allah, yang kedua mengenal Islam, yang ketiga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang paling pokok, yang paling mendasar di dalam agama kita, di mana setiap muslim wajib untuk mempelajari bagaimana seharusnya setiap muslim mengenal Allah, setiap muslim mengenal Islam, yaitu agamanya. Ya, dan yang ketiga, setiap muslim mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sambil dinikmatin ya, Bapak Ibu, ada ujuan, ada snack untuk mengusir kantuk ya. Ya, cukup remang-remang ini joglo kita ini ya, alhamdulillah. Syante ya. Alhamdulillah, monggo sambil menikmati. Ya, saya lanjutkan kajiannya. Di mana 3 landasan utama di dalam agama kita ini diambil dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika seorang meninggal kemudian dikuburkan, maka roh dikembalikan ke dalam jasadnya, ia pun hidup kembali, namun sudah hidup di alam barzakh, hidup di alam kubur, sudah bukan hidup di alam dunia, tapi sudah di alam akhirat, alam yang pertama. Maka tatkala menyatu antara roh dengan jasadnya, hidup kembali di alam kubur, disitulah berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini yang disebut dengan fitnah kubur atau ujian kubur. Ya, kalau kita di dunia banyak ujian, banyak cobaan, anak-anak sekolah juga ada ujiannya. Ternyata ujian yang paling berat ketika kita sudah ada di alam kubur. Kehidupan kita pertama di dalam kubur,
Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Kemudian ma dinuka, yang kedua apa agamamu? Ya, pertanyaan yang terakhir, ujian yang terakhir, pertanyaan man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya, ternyata ini jamaah rahimakumullah, ya, 3 pertanyaan di dalam kubur. Ya, ini yang disebut dengan fitnah kubur, ujian kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini saudara-saudari jamaah rahimakumullah, 3 pertanyaan yang setiap muslim tentu akan bisa menjawabnya karena itu akidahnya. Makanya tadi disebut sebagai perkara pokok di dalam agama kita, yaitu 3 pondasi di dalam agama kita. Apa saja? Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat mendasar, perkara yang paling pokok, sesuatu yang tidak boleh tidak difahami oleh setiap muslim, karena setiap muslim akidah dan keimanan yang paling mendasar adalah mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, 3 landasan utama di dalam Islam yang tadi diambil dari 3 pertanyaan di dalam kubur. Masing-masing dari kita akan menjawab sesuai dengan keimanan kita. Ya, kalau pertanyaan itu pertanyaan kita di dunia, ya insya Allah anak-anak kecil bisa menjawab. Ya, nak, siapa Tuhanmu? Pasti akan menjawab Allah. Apa agamamu? Pasti akan menjawab Islam. Ya, siapa nabimu? Akan menjawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah, tapi nanti sudah beda alamnya. Ini alam dunia. Kita akan berpindah kepada alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama adalah alam kubur. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika melihat kubur. Ketika melihat kuburan, ditanya oleh para sahabat, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis, tapi kalau melihat kuburan engkau menangis. Kata Utsman, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innal kubur awwala manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu alam yang pertama dari alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Maka barang siapa yang selamat di dalam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Ya, wa man lam yanju fama ba'dahu asyaqqa. Dan barang siapa di alam pertama, yaitu alam kubur, tidak selamat, maka setelahnya lebih sulit. Ya, ini yang membuat beliau menangis. Sahabat Utsman menangis melihat kuburan. Ya, ini tentu tingkat keimanan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat kuburan ya masih bayangan kita ya mungkin masih bisa goyang-guyung. Ya, masih bisa santai ya. Kalau para sahabat ilmunya banyak. Ya, pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan hadis itu sangat banyak sehingga melihat kuburan bukan seperti kita melihat ya. Kalau kita lihat kuburan, wah itu kakek nenek saya, saudara-saudara saya sudah duluan, paling begitu kurang lebihnya. Ya, tapi kalau para sahabat mereka sudah tahu, ya Allah, kami akan menyusul mereka. Kami akan seperti mereka. Dan yang menentukan adalah kalau nanti di situ saya selamat, setelahnya lebih mudah. Tapi kalau di situ kesulitan, di situ berat menjawab 3,
pertanyaan tadi, fitnah tadi, sungguh setelahnya kehidupan yang sangat berat. Ya, itu yang membuat beliau menangis. Sebagian sahabat mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, engkau dijamin masuk ke dalam surga, tapi kenapa engkau menangis melihat kuburan? Maka jawaban beliau, iya, saya dijamin masuk surga, tapi saya tidak dijamin selamat dari fitnah kubur, katanya. Iya, aku dijamin masuk surga, tapi aku tidak dijamin aman dari siksa kubur. Beliau menangis. Ya, ini ya, tadi keadaan para sahabat, mereka yang tahu kitab Allah, mereka yang tahu tentang sunnah Rasulullah, sehingga sungguh keimanan mereka luar biasa. Ini yang dikatakan oleh para salaf, hayya najlis nu'minu sa'atan. Kata para ulama pendahulu kita, para salaf itu mengatakan, ayo kita duduk sebentar, kita menambah keimanan. Ya, menambah keimanan. Jadi kita duduk seperti ini, nggak lama insya Allah ya, 1 jam, paling lama 2 jam, sama lain-lain ya. Kita anggap sebentar, tapi sebenarnya kita duduk seperti ini karena di majelis ilmu kita sedang menambah keimanan. Ya, kita sedang menambah keimanan. Sehingga orang yang berilmu, bertambah imannya, itu melihat sesuatu bukan seperti orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak berilmu. Ya, tadi Utsman radhiyallahu anhu bisa menangis. Ya, kok menangis melihat kuburan? Ternyata mendalam seperti itu. Ingat hadis Nabi, kalau selamat di situ setelahnya mudah, tapi kalau tidak selamat di dalam kubur, waduh, setelahnya sangat berat. Ini jamaah rahimakumullah, beliau juga ya tadi ia mengatakan tadi bahwa memang aku dijamin masuk dalam surga, tapi tidak ada jaminan aman dari siksa kubur. Ya Allah, kalau pertanyaannya bagaimana sih bisa selamat dari siksa kubur? Ya, para ulama menjawab bahwa hadis yang menyebutkan 3 orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Ya, ada 3 orang yang sedang disiksa di dalam kubur ketika Rasulullah melewati 2 orang, mohon maaf, 2 orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Rasulullah lewat di kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kuburan tersebut. Mudah-mudahan ini meringankan siksa keduanya. Ya, adapun yang pertama, fa innahu la yastanzihu minal baul, kata Nabi SAW, karena orang yang pertama ini tidak bersuci ketika buang air kecil. Ya, tidak bersuci artinya najis, sembrono ya, sembarangan. Kemudian wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, kenapa disiksa dalam kubur? Karena ia jalan ke sana kemari, itu namimah, mengadu domba. Dia ke sana bilang, "Oh, itu bapak itu benci banget sama kamu." Jalan ke sana lagi, kalau itu mah orangnya cuek, orangnya jahat sekali dan seterusnya. Mengadu domba di antara manusia. Ya. Padahal Rasulullah SAW menyifati tadi, ya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 orang ini sedang disiksa oleh Allah, padahal 2 orang ini disiksa bukan dalam perkara yang besar. Maksudnya urusan bersuci tadi kan dianggap ya manusia mungkin biasa gitu ya. Banyak yang sembarangan ya. Bahkan sengaja tidak cebok ya, tidak bersuci. Ya, sembarangan di pinggir jalan. Padahal kalau tahu fikihnya mudah sebenarnya. Jadi bersuci, istinja atau istijmar, bersuci dengan air boleh, bersuci dengan batu atau kerikil atau yang
bisa menyerap, itu boleh. Ini pilihan. Tidak harus dengan air. Ada air, ada batu, dengan kerikil pun boleh, dengan batu pun boleh. Nah, ini kita yang suka belusuan di hutan-hutan ya, di gunung ya. Cocok ini. Jadi kalau tidak ada air, kita pakai kerikil pun bisa. Ya, alhamdulillah. Kencing berdiri bagaimana, boleh tidak? Rasulullah SAW perintahkan untuk duduk atau jongkok ya. Tapi pernah dilihat oleh para sahabat, Rasulullah pun pernah dalam keadaan berdiri. Artinya apa, itu boleh walaupun lebih utama duduk ya atau jongkok ini. Jadi kalau di tempat seperti itu pun kalau berdiri cari tempat yang aman, ya insya Allah tidak terlihat orang lain, kemudian ya buang air kecil, kemudian dilap dengan kerikil atau dengan daun kering atau apa yang bisa menyerap sampai benar-benar kering, sudah tidak ada kering, itu cukup ya alhamdulillah. Sebenarnya gampang, tidak sulit. Tapi yang disebutkan dalam hadis tadi sembrono ya, sehingga sembarangan, mungkin kencing langsung dipakai tanpa dibersihkan ya, ini yang berbahaya, dianggap remeh oleh manusia. Yang kedua tadi, namanya ketemu teman-teman kemudian ngobrol ya, kalau tidak dibumbui dengan menyebutkan aib orang lain, aib temannya atau rahasia temannya, itu nggak seru ya, kayaknya hambar, kayaknya ya nggak enak lah majelisnya ya, kayaknya sepi gitu ya rasanya. Tapi kalau ada ghibah, tambah lagi ghibah yang lain, wah rame banget. Nah itu yang bahaya, asyik ya. Tapi itu yang bahaya ternyata, karena dianggap remeh tadi. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Nabi. Keduanya disiksa bukan dalam perkara besar. Maksudnya ini dosa besar, ghibah itu dosa besar, namimah dosa besar. Tapi dianggap remeh oleh manusia. Nah seperti ini kan kita tahu kalau kita mau datang ke majelis ilmu ya. Jadi bismillah ya saudara-saudaraku rahimakumullah, datangi majelis ilmu memang dipaksa ya, sempatkan bismillah pokoknya datang ya. Kalau mau tanya ke diri sendiri, datang tidak ya? Datang tidak datang. Mungkin bingung nanti. Tapi kalau bismillah, saya butuh dengan ilmu, ya Allah limpahkan untukku ilmu, ya Allah fahamkan aku dengan agamamu, ya Allah, insya Allah kita dapat ilmu. Datang bismillah, datang ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau tanya ya, saya puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Pasti jawabannya enggak. Tapi kalau bismillah, besok saya puasa. Enggak usah mikir, insya Allah puasa. Seperti itulah kita sedikit memaksa diri kita untuk sampai pada kebaikan ya. Itu kalau kita sudah tahu baik, jelas baiknya, insya Allah kita ambil manfaatnya, bismillah. Enggak usah banyak pikir, bismillah, tawakal pada Allah. Ya maka perkara yang dianggap remeh ternyata bahaya. Jadi selamat dari siksa kubur itu kesimpulannya kita meninggalkan semua perkara yang haram. Itu kesimpulannya. Tinggalkan perkara yang haram. Ya tadi tidak bersuci itu perkara yang haram, namimah, ghibah itu perkara yang haram ya. Maka tinggalkan. Sehingga Utsman selevelnya beliau ya, sahabat nomor 3 yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, Utsman menangis karena memang tahu bahwa itu berat. Kehidupan di dalam kubur itu berat. Dari sisi kita berharap, tentu sangat berharap kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sayangi kita, ya. Tentu kita sangat berharap. Tapi sisi yang lain takut itu juga harus muncul. Ya harus muncul dalam hati kita. Kita tetap harus takut. Selain berharap, kita juga mengimbanginya dengan takut kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan ada sesuatu yang aku tidak tahu, ternyata itu melanggar perintah Allah. Ternyata itu tidak boleh. Ya ini, sedulur semuanya rahimakumullah, keharusan kita untuk mendatangi majelis ilmu. Kembali kepada 3 landasan utama kita. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Islam. Yang ketiga, mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 pertanyaan ini, saudara-saudari rahimakumullah, ini prosesnya ya, ini yang membuat kita semangat untuk bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, semangat untuk kembali kepada Allah, semangat untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena ajal itu ada di hadapan kita semuanya. Yang lain itu bisa meragukan, tapi yang namanya ajal tidak ada yang meragukan. Kapan saja pasti datang. Itu ajal. Sehingga ajal itu di depan mata kita, nggak tahu. Kita duduk seperti ini,
tahu-tahu dipanggil Allah, bisa. Ya, saya ba'da Isya seperti ini, waktu masih di Al-Irsyad, di Tengaran, Salatiga. Ada teman yang datang setelah Isya ya, setelah Isya datang ngobrol. Ya, sekitar 7:30 itu saya sudah ngantuk banget, sudah pengen tidur. Saya bilang ke teman ini, ke teman saya ini, ke seorang ustadz ini, saya ngantuk sekali ini, gimana? Gak apa-apa, ternyata masih semangat sekali mau cerita sama saya. Semangat sekali. Pas jam 8 beliau sudah pamit, sudah pamitan kemudian pulang. Bener, saya saking ngantuknya langsung tidur. Jam 9:30 itu pintu saya diketok, digedor. Ketoknya bukan sembarangan, kenceng sekali karena mungkin saya tidur lelap ya. Jadi pelan gak dengar, kenceng lagi gak dengar, kenceng lagi. Bener-bener digedor, kaget saya. Wah, astagfirullahaladzim, ini sesuatu yang besar gitu. Saya buka pintu, namanya Ustadz Ehya ya. Ustadz Ehya sudah pulang Ustadz. Saya bangun tidur domblong, ya memang sudah pulang jam 8 tadi gitu kan. Memang jam 8 sudah pulang. Saya masih domblong. Baru Ustadz Ehya meninggal Ustadz. Innalillahi. Waduh, langsung lemes badan saya merinding. Astagfirullahaladzim, ya Allah, barusan sama saya. Jam 8 masih sama saya, ya Allah. Ternyata 9:30 sudah kabarnya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata pulang dari pesantren, kami di asrama di dalam pesantren ya. Pulang dari pesantren itu, beliau pulang di perjalanan tabrak lari, kabur yang nabrak, terus beliau ya jatuh, dibawa ke rumah sakit, ternyata perjalanan sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ajal ya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang dekat, sesuatu yang di depan kita. Ya. Oleh karenanya semangat kita ini seharusnya sudah semangat akhirat ya, sedulur semuanya. Ya, semangatnya sudah semangat akhirat. Kenapa? Ya, karena kita sudah semakin berilmu. Kalau dulu masih santai, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat. Bereslah semuanya. Kayaknya pengen semua dunia ini kita ambil semua ya. Itu dulu. Sekarang ya kita berilmu sudah mulai tenang, mulai pelan-pelan. Berpikir pun sudah mulai berpikir yang baik. Bagaimana untuk akhirat kita, sangu kita, seperti itu. Ketika malaikat maut datang pada kita, ditemani oleh malaikat-malaikat yang membantu. Kalau orang baik yang membantu itu malaikat rahmat, kalau orang-orang yang tidak baik itu yang membantu malaikat azab ya, dengan membawa kain kafan dari jahanam yang sangat kasar, sangat hitam, sangat busuk ya. Kalau orang yang soleh yang mau dicabut, yang datang malaikat rahmat itu membawa kain kafan dari surga yang sangat lembut, sangat halus, sangat putih, sangat harum. Makanya orang yang mau dicabut, dia pun sudah jumpa. Sebelum dicabut itu sudah melihat malaikat maut. Sudah melihat, ya. Sehingga ia tahu mana tempatnya. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Para malaikat turun. Orang ini melihat kalau sudah saatnya sakaratul maut. Alla takhafu, para malaikat mengatakan jangan bersedih. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ada hiburan 3. Jangan takut, jangan bersedih. Tempatmu surga sudah ditunjukkan. Absyiru bil jannah. Tempatmu kabar gembira, tempatmu surga. Maka orang seperti ini pengen sekali jumpa dengan Allah. Ya, maka barang siapa yang ingin, yang suka berjumpa dengan Allah, maka sungguh Allah ingin berjumpa dengannya. Dalam hadis yang sahih ya. Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah tidak mau berjumpa dengan hamba tersebut. Maksudnya tidak mau, kenapa? Karena sudah dikabarkan. Ya, ia sangat ketakutan, ia sangat sedih, dikabarkan tempatnya di dalam neraka. Maka ia ketakutan, ia tidak mau mati. Ya, maka orang yang seperti ini ketakutan ya. Karena ia sudah melihat, aduh tempat saya di neraka, waliyatubillah. Baru kemudian dicabut. Dan keadaannya pun mengerikan ya ini. Sedulur rahimakumullah. Kejadian dicabutnya nyawa itu sangat mengerikan. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa itu seperti duri-duri dari besi yang dimasukkan di dalam karung basah. Ya, dibungkus dengan karung basah kemudian ditarik. Waduh, gimana? Nyantol semuanya.
Itu nyawa dicabut, itu ruh dicabut, itu seperti badan kita ini seperti karung yang basah. Kemudian nyawa itu, ruhnya itu seperti duri-duri yang dari besi yang nyantol semuanya di karung tersebut, kemudian dipaksa ditarik. Allah musta'an. Adapun orang-orang beriman itu sangat dahsyat, itu sangat berat, tapi dirahmati oleh Allah. Tetap Rasulullah saja sampai minta air ya ketika mendekati wafatnya, sakaratul maut. Rasulullah minta satu baskom gitu air, kemudian Rasulullah mengusap ke wajahnya, diguyurkan di wajahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, innalil mauti sakarat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bersama dengan kematian itu sakarat. Maksudnya sakaratul maut, artinya itu suatu yang amat dahsyat. Ya, Rasulullah saja merasakan yang seperti itu dahsyat, apalagi umatnya ya. Maka demikian, persiapan untuk yang seperti itu yang kita butuhkan. Kita menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh, hamba yang terus beristighfar dan bertaubat pada Allah dan terus mendekat pada Allah, karena kita semuanya akan jumpa dengan keadaan seperti itu. Ya, ketika sudah benar dicabut, tidak dibiarkan sekejap pun, kecuali para malaikat tadi sudah langsung mengambilnya, jadi nggak lepas. Kematian itu, kata Nabi SAW, fa innal aina tatba'u fa inna nazar tatba'u ruhahu. Sesungguhnya pandangan matanya itu mengikuti ruhnya yang dicabut. Makanya orang yang meninggal itu matanya pasti melihat ke atas. Mata itu pasti melihat ke atas. Kenapa? Ia melihat ruhnya, ia mengikuti ruhnya yang sedang dicabut. Ya, maka tidak dibiarkan kecuali para malaikat yang membantu malaikat maut. Jadi malaikat maut itu satu, yang tukang eksekusi nyawa, mencabut nyawa itu satu, tapi yang bersamanya itu banyak. Yang membersamai itu banyak. Ada malaikat rahmat, malaikat kasih sayang untuk orang-orang saleh, orang-orang baik, kita semuanya insyaallah ya. Demikian malaikat azab untuk orang-orang yang rusak, orang-orang kafir, munafik ya, waliyatubillah. Kemudian dibawa dengan kain kafan tersebut, dibawa menuju kepada langit yang ketujuh, ya, berjumpa dengan Allah, ya. Orang-orang yang beriman dibukakan di langit yang pertama, langit kedua. Setiap langit itu ada pintu-pintunya dan ada penjaga-penjaganya. Pasti bertanya kepada malaikat yang membawa, siapa itu yang bersama kalian? Oh, fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang terbaik. Para malaikat mengatakan betapa harumnya, betapa indahnya fulan tersebut, silahkan masuk. Itu sambutan para malaikat saja dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya Allah. Itu luar biasa. Sambutan yang penuh dengan kebahagiaan, mereka menyambut orang soleh. Jadi kalau dalam pandangan mereka para malaikat itu ya memandang manusia, kok manusia ada yang tidak taat ya, ada yang tidak soleh ya, ada yang ngeyel, ada yang beling, ada yang tidak mau baik. Mereka para malaikat tentu heran, mereka hamba Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat pada Allah ya. Tapi buat kita karena dibarengi dengan syahwat, itu bedanya. Kalau malaikat tanpa syahwat, tanpa hawa nafsu, kalau kita dibarengi dengan syahwat, itu yang membuat kita beda. Padahal sebenarnya jiwa kita dengan malaikat sama-sama jiwa yang beriman. Makanya kalau iman kita datang itu terasa kita nyaman ya. Iman datang, iman kuat dalam hati kita itu nyaman, tenang, bahagia, hidup terasa lapang ya. Memang iman, itulah sebenarnya hati yang terdalam kita. Ketika sudah datang hawa nafsu, syahwat, itu yang membuat kita kemudian goyah ya. Akhirnya lebih mendahulukan dunia, cinta dunia, mengejar dunia yang berlebihan sehingga lalai dengan akhirat karena sebab seperti itu. Berbeda dengan rohnya yang kedua tadi, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang pendosa, ya, ini sangat berat, itu dibawa oleh malaikat azab. Ketika sampai langit yang pertama saja ditanya oleh para malaikat penjaga, siapa itu ruh yang bersama kalian? Fulan bin fulan. Para malaikat mengatakan betapa buruknya orang ini, betapa busuknya orang ini. Iya. Kemudian oleh para malaikat ada pun dilemparkan roh tersebut, dilepaskan. Ya, mereka tidak mau lama-lama yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau seorang meninggal untuk segera dikuburkan ya, segera dimandikan, dikafani, disalatkan, kemudian dikuburkan. Kenapa? Kalau itu kebaikan,
kalian segera mengantarkan orang tersebut segera merasakan kebaikan di dalam kubur. Kalau itu orang yang tidak baik, itu keburukan yang segera kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Ya, maka para malaikat azab pun tentu murka sekali dengan orang-orang yang tidak baik seperti ini, sehingga ditolak di langit yang pertama, masuk langit yang pertama pun tidak bisa, kemudian dilemparkan, dicampakkan dari langit yang pertama. Kemudian sampailah ketika jasad sudah dikuburkan di dalam kuburan. Jadi kalau jasadnya yang kita lihat itu alam dunia ya. Tapi ketika masuk di dalam kubur, kemudian ruh disatukan kembali ke dalam jasad, ini sudah alam akhirat, alam ghaib. Sehingga kalau di situ pasang kamera juga nggak kelihatan. Wah, pengen lihat bagaimana, ditanya ya, kemudian pasang kamera yang canggih, dikasih lampu LED atau apa ya, biar terang gitu. Ya nggak ada apa-apanya, karena itu yang kita video tadi alam dunia. Tapi badan kita, kemudian nyawa kita itu alam akhirat, sedang ada di alam ghaib. Itu kita tidak bisa merasakan, tidak bisa mengindra. Sehingga yang berbicara adalah iman kita. Walaupun sebenarnya Allah memudahkan untuk kita ya, iman dengan yang gaib itu mudah sebenarnya buat kita. Yang ada di hadapan kita semuanya banyak yang gaib ya. Ini ada HP, ya ada tablet, ya ada tab. Ini kalau orang dulu bilang ini bisa buat telepon, ini bisa ngobrol, mungkin orang dulu bingung. Wah, itu hayalan gitu ya. Wah, itu wow. Ternyata itu seperti gaib, tapi ternyata bisa. Itu nyata dalam kehidupan kita. Ini semuanya nyala, ternyata ada listriknya. Mana listriknya? Nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan. Kita percaya ada listrik. Iya. Nah ini yang saya pegang ini. Bunder-bunder kok bisa mengeraskan suara. Mungkin orang dulu ya, apa itu? Nggak mungkin bisa seperti itu ya. Demikianlah. Maka roh kita, nyawa kita, sesuatu yang gaib, kita tidak melihat. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh, tentang nyawa. Hakikat nyawa itu seperti apa? Kalau didatangkan ahli, para ahlinya, mungkin 100 ahli, masing-masing ahli akan berbicara menyifati ruh berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kenapa? Karena perkara gaib. Maka Allah katakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu hanya urusan Allah. Ruh itu hanya urusan Allah. Itu perkaranya Allah, itu perkara gaib. Kita pun nggak melihat roh itu di mana. Ya, yang kecelakaan kakinya yang sakit tapi meninggal, yang kecelakaan mungkin sampai lehernya pun sakit ternyata masih hidup juga bisa. Ya, roh itu perkara gaib. Badan yang kita lihat itu alam nyata, bukan alam gaib ya. Maka demikian. Sehingga ketika disatukan, mungkin banyak dari non-muslim yang badannya dibakar ya menjadi abu. Bagaimana? Apakah badan juga nanti disiksa di dalam kubur? Ya sama. Itu mudah buat Allah. Karena hakikatnya semua ini cuma perubahan-perubahan yang itu kita lihat ya. Kita lihat di hadapan kita, ini meja. Ini asalnya dari apa? Kayu. Kayu dari mana? Dulunya tidak ada. Kemudian ada biji yang kena hujan, akhirnya jadi kayu. Kayu dipotong-potong ya. Biji dari mana? Biji juga perubahan. Dulunya tidak ada. Ternyata ada pohon yang tumbuh mengeluarkan biji. Ya, itu pohon dari mana? Demikianlah perubahan. Kita pun seperti itu. Dulu tidak ada, dari setetes nutfah, setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, jadi tulang belulang dibungkus dengan daging, dikasih kulit, digambar oleh Allah, kemudian lahir. Nantinya akan mati dalam kuburan, hancur semuanya, tidak tersisa, bahkan tulang belulang itu hancur semuanya. Sudah menjadi tanah. Yang tersisa, kata Nabi SAW, illa ajbu az-zanab, kecuali tulang ekor, kata Nabi SAW. Itu yang tersisa, tulang ekor yang kuat bertahan. Yang lain semua tulang itu akan hancur, termasuk tengkorak kita, ya, kerangka badan kita, semuanya pun hancur menjadi tanah. Karena itu adalah alam gaib. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan antara ruh dengan badan tersebut menyatu kembali, kemudian 3 pertanyaan ini, 3 landasan utama. Ya, ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka masing-masing menjawab sesuai dengan keimanannya di dunia. Orang-orang yang beriman dimudahkan oleh Allah.
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ya, monggo teman-teman hadir ya. Dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ucapan kokoh dalam kehidupan dunia itu adalah ucapan tauhid. Ketika seorang dicabut nyawanya oleh Allah, ia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk di dalam surga. Ucapan kokoh pada kehidupan akhirat maksudnya tadi, ketika ditanya 3 pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka dijawab dengan ucapan yang kokoh. Seorang muslim, seorang mukmin pasti akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikuatkan oleh Allah. Khusus orang-orang yang beriman, yang Allah yusabbitullahu alladhina amanu, khusus orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini untuk 3 landasan utama ini, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya lebih rinci kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan saya persilahkan ya pada jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, mungkin saya bisa membantu menjawab ya, dipersilahkan semuanya aja. Monggo. Ji, silakan. Ya, silakan Ji. Ada 2 amalan yang sepertinya balasannya itu sama. Kalau bulan Ramadan, iya, itu memberi makan kepada orang yang berpuasa, iya, maka pahala orang berpuasa itu kita juga akan mendapatkan orang yang berpuasa yang kita iya, itu, betul, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Iya, betul. Amalan berikutnya yang sama itu, kalau kita mengajak orang untuk kebaikan, misalnya ke majelis ilmu, Iya, terus orang itu mau datang, ajakan kita, orang itu dapat pahala. iya, Dan kita yang mengajak akan dapat juga pahala. iya, betul. Tanpa mengurangi pahala orang yang datang gitu ya. Iya, Nah ini kan pahalanya seperti balasannya sama. Apakah itu juga datang ada hadis begitu yang iya, iya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Iya, kaidah di dalam syariat kita, di dalam Islam ya, memang al-jaza min jinsil amal. Ya, bahwa balasan itu sesuai dengan amal kita. Ya, apa yang kita amalkan pasti dibalas oleh Allah. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala itu 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan dengan kelipatan yang tidak terbatas. Ya, seperti illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ini tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan balasan tanpa hisab, tanpa batas ya. Demikian kaidahnya, sehingga termasuk hadis-hadis yang tadi panjenengan sebutkan tadi ya. Seperti hadis mandalla ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, ya maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, seperti itu. Maka termasuk di dalamnya adalah tadi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu kita punya andil dalam kebaikan tersebut, maka itu kita pun meraih pahalanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas kasih sayangnya. Allah maha luas rahmatnya. Ya, oleh karenanya ketika Allah memberikan balasan-balasan yang seperti itu sangat mudah buat Allah. Ya, tidak ada sulitnya buat Allah. Seandainya seluruh jin dan manusia dari awalnya sampai akhirnya semua berkumpul di satu tempat, masing-masing meminta kepada Allah dan Allah berikan semua permintaannya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kekayaan Allah, kecuali illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dimasukkan di dalam lautan kemudian diangkat kembali. Berkurangnya itu seperti air yang berkurang karena menempel di jarum tersebut, sedangkan lautan itulah kekayaan Allah, ya. Sehingga alhamdulillah itu diantara kasih sayang Allah untuk kita, ya. Ngasih buka puasa itu, yang kita kasih buka puasa pahalanya tetap utuh, kita pun dapat pahalanya seperti yang berpuasa. Apalagi kita juga puasa, kita juga memberi makan untuk yang puasa, iftar, ya, untuk yang berpuasa. Masya Allah, betapa banyak jalan kebaikan. Ini Bapak, ya, dan teman-teman semuanya, alhamdulillah jalan kebaikan sangat banyak. Maka terus, ya, bersemangat dan tetap bersemangat istiqomah di atas agama Allah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ustaz menanyakan amalan-amalan apakah yang bisa sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Iya. Apakah umpamanya sedekah atas nama orang tua bisa sampai, atau apakah kita kurban atas nama orang tua bisa sampai ke orang tua, karena ya kita selain mendoakan kan ingin sesuatu Bisa sampai. Ya bisa sampai membalas kebaikan orang tua. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya kita kalau menabur bunga dan nyiram air di kuburan itu yang pakai botol itu apa tuh? Apa tuh kalau kebiasaan di sini itu ya? Nadran, nyadran ya. Ya itu aja, Ustaz. Dia kalau khairan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Terima kasih, atur hud. Pahala yang sampai kepada kedua orang tua, khususnya yang sudah meninggal, ya. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, maka amalnya semua terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Apa itu? Sedekah kita yang terwujud dalam bentuk sesuatu yang itu awet, kemudian terus bermanfaat. Kita sudah meninggal, manfaatnya masih terus ada, maka pahala mengalir ke kita. Yang bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas umum, ya, bangun pesantren, bangun panti asuhan, dan seterusnya. Sesuatu yang masih ada, kita meninggal, maka pahala terus mengalir. Itu sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang terus bermanfaat. Kita bermajelis seperti ini, mendengarkan ilmu, dapat beberapa poin tentang ilmu, kita sampaikan kepada yang lain juga ikut mengamalkan. Selama itu terus diamalkan, bahkan mungkin diajarkan juga sama yang lain, itu terus pahalanya mengalir kepada kita sampai pun kita sudah ada di alam kubur. Yang ketiga, wa waladin saleh yad'u lahu. Dan anak saleh yad'u, yang mendoakan orang tua. Anak saleh ini, semua yang ada pada anak saleh ini pahalanya sampai pada orang tua. Karena amal kebaikan anak, di situ ada andilnya orang tua. Bagaimana orang tua mendidik, mengajar, bersabar untuk mendidik, bersabar untuk mengajari. Itu andilnya orang tua pada anak tersebut. Sehingga semua amal kebaikan yang dikerjakan anak itu pasti sampai pada orang tua. Nah, ini motivasi buat kita orang tua untuk mendidik anak ini yang benar-benar sabar. Ya, kuatkan kita dengan ilmu dan bisa mendidik anak di atas ilmu. Sehingga kalau kita duluan meninggal, anak-anak terus menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang beramal soleh. Pahala itu semua mengalir pada kita. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah khususkan yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Di sini kedudukan doa anak yang soleh itu lebih dari semua amalnya.
Dari semua amalnya anak yang Rasulullah khususkan apa? Doanya. Doa anak yang soleh. Karena doa itu sangat dekat. Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Ya. Wa idza sa'alani ibadi, fa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana aku? Katakan, aku sangat dekat. Artinya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah di atas arsy, tapi sangat dekat dengan kita semuanya. Ya, maka anak soleh mendoakan orang tuanya, ya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus mendoakan, itu benar-benar didengar Allah, dikabulkan Allah, dan sampai pada orang tua. Ini betapa kuatnya doa anak yang soleh untuk orang tua, dan itu yang paling besar. Ya. Adapun selain dari itu yang disebutkan di dalam dalil, maka itu sampai pada orang tua dengan amal khusus. Ketika seorang sahabat ibunya meninggal, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, seandainya sempat untuk berwasiat, pasti akan berwasiat untuk bersedekah. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku bersedekah untuk ibuku? Kata Nabi, tasaddaq anha. Bersedekahlah untuk ibumu. Ini dalil khusus bahwa sedekah anak untuk orang tua yang sudah meninggal itu sampai. Karena ada dasarnya. Ya, termasuk haji. Ya, ibuku sudah berniat untuk berhaji, wahai Rasulullah, tapi beliau sudah kedahuluan meninggal. Apakah aku hajikan untuknya? Hujja anha. Hajikan ibumu. Haji itu disebut istilahnya al-hajjul akbar, haji besar. Berarti ada al-hajjul asghar, haji kecil. Haji kecil adalah umrah. Maka haji dan umrah yang diniatkan untuk orang tua itu sampai. Ya, itu sampai. Adapun yang lainnya yang tidak disebutkan dalam dalil, itu sudah sampai pada orang tua secara otomatis. Tidak perlu diniatkan khusus ya. Pengen baca Al-Quran, hatam diniatkan pahalanya untuk orang tua. Ini tidak ada dasarnya. Kita baca Al-Quran saja, itu pahala sudah sampai pada orang tua. Karena orang tua punya andil dalam kehidupan kita. Menjadi kita ini, orang tua punya andil. Maka semua pahalanya itu mengalir juga pada orang tua. Masya Allah. Sesuai dengan andilnya orang tua. Semakin hebat andil dalam anak, tentu semakin besar pahalanya. Itu yang membuat kita sabar kalau mendidik anak ya. Sabar. Kadang orang tua ya rasanya kadang pengen marah, pengen ini, pengen teriak, kadang pengen mukul, kadang pengen menghukum yang, wah perasaannya macam-macam ya. Tapi kalau ingat yang begini, ingat ya Allah, jangan sabar. Karena kekerasan itu akibatnya tidak baik. Ya. Mendidik yang salah-salah itu juga pasti akan berakibat yang tidak baik. Maka sabarlah pelan-pelan. Seperti itu orang tua bersabar mendidik anak. Sehingga ketika kita sudah duluan meninggal, alhamdulillah insya Allah penerus-penerus kita semuanya, itu pahalanya juga akan terus mengalir pada kita semuanya. Itu aja. Kemudian yang kedua tadi, Rasulullah mencontohkan ketika dua orang yang disiksa dalam kubur ditancapkan pelepah kurma ya. Kata Nabi SAW, orang ini diringankan siksanya selama pelepah ini belum kering. Nah ini difahami oleh para sahabat, demikian juga yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, ini syafaat khusus Rasulullah untuk dua orang yang sedang disiksa tadi. Makanya para sahabat tidak ada yang meniru Rasulullah seperti itu. Kalau ke kuburan cari pelepah kurma kemudian ditancapkan, tidak ada satupun. Ya. Nah yang seperti itu difahami sebagian, kemudian diterjemahkan dengan bunga-bunga, dengan tabur bunga. Setiap kali ziarah kubur bawa tabur bunga, karena Rasulullah pernah menancapkan pelepah tadi. Tapi kalau kita fahami secara benar, ternyata itu hanya kekhususan Rasulullah memberikan syafaat untuk dua orang tadi. Bahkan setelah kejadian tersebut, Rasulullah tidak pernah setelahnya menancapkan lagi selain kejadian tersebut. Artinya apa? Memang khusus pada kejadian tersebut. Ya, sehingga ziarah kubur yang dijelaskan oleh para ulama, ziarah kubur adalah datang ke kuburan, ya, kemudian membaca doa, masuk kuburan ataupun salam, alas kaki dilepas di luar ya, sandal sepatu dilepas di luar kuburan, masuk dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya, kecuali bahaya ya, dalam ada duri dan yang lain membahayakan, silakan. Atau di dalam kuburan ada jalan-jalan yang memang sengaja khusus dibuat jalan untuk lewat, itu masih boleh dipakai ya. Tapi kalau sudah masuk di area kuburan sudah dilepas ya sunnahnya. Sampai di kuburan kemudian tujuan dari ziarah kubur dua. Yang pertama mendoakan kaum muslimin dan muslimat, keluarga, siapapun kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua tujuannya untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Maka setelah selesai
kemudian kita meninggalkan kuburan, selesai sudah ziarah kubur. Ya, ini. Jadi ziarah kubur itu disunahkan. Adapun dengan tambahan yang macam-macam dalam kuburan, membaca Al-Quran misalnya, menghatamkan 1 juz misalnya, bagaimana? Islam ini sudah diajarkan semuanya oleh Rasulullah, diamalkan langsung oleh para sahabat, dan ilmunya sampai pada kita semuanya, karena ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kalau tidak ada pada mereka, ya jangan diamalkan. Itu sesuatu yang baru dalam agama kita, itu tidak boleh ya. Sehingga cukup seperti itu, ya seperti tadi menaburkan bunga, menyiram air ya. Kalau ada yang masih mengamalkan seperti itu, pelan-pelan kita sampaikan, ya sesungguhnya jalan yang terbaik, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan beliau ketika ziarah kubur pun tidak mengerjakan yang seperti itu. Sehingga apa yang Rasulullah kerjakan itu yang kita kerjakan. Demikian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mungkin akan tidak sesuai dengan temanya ya. Nggak apa-apa, monggo. Saya bertanya masalah kurban. Iya. Karena yang dialami mungkin di daerah masjid saya sendiri atau masjid-masjid yang lain itu kan ketika rombongan sapi itu kan tarikan uang dulu, memangnya sekarang 3 juta misalnya. Terus nanti belanjanya sapi itu kan berbeda-beda, harganya bervariasi. Tapi yang terjadi di lapangan sama panitianya kadang subsidi silang. Ada yang mungkin harganya 21 juta, ada yang lebih, ada yang cuma 19 juta misalnya. Ini tidak konfirmasi, malah subsidi silang. Padahal kalau saya punya usul di masjid saya misalnya itu, kita dari panitia harus punya gambaran sapi dulu, A, B, C, D, ini harganya sekian siapa saja, ini harganya sekian siapa saja. Jadi di situ tidak terjadi rancu subsidi silang tadi. Ya, terus seandainya tetap terjadi subsidi silang seperti masjid-masjid yang kita alami selama ini, bagaimana itu hukumnya untuk para sohibul kurbannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Alhamdulillah, di satu sisi kita berproses ya, alhamdulillah. Mengingat dulu ya, ketika masih banyak yang artinya ngaji itu sangat masih sangat sederhana ya, artinya belum banyak mubaligh, belum banyak dai ya di masa dulu, sehingga yang namanya ilmu agama itu ya masih sangat minim ya, sehingga seperti contohnya berjilbab saja dulu ya, muslimah yang dulu itu nggak tahu berjilbab yang benar atau pakai pakaian muslimah yang benar ya. Mungkin sekedar dililit di kepala, tapi yang badan dengan ya bagian bawah itu masih sempit ya, kaki masih kelihatan banyak ya. Kemudian alhamdulillah, ini nikmat dari Allah ya. Satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah nikmat dari Allah. Allah ya banyak bukakan ilmu untuk kita semuanya, untuk kaum muslimin dan muslimat, sehingga banyak juru dakwah, banyak yang mengajak kepada kebaikan, sehingga alhamdulillah semakin faham dengan agama ini, alhamdulillah. Sehingga yang seperti tadi Bapak, kita insya Allah tetap akan menuju kepada yang lebih baik, insya Allah ya, berusaha kita akan membekali ilmu ya, membekali pemahaman sehingga sampai pada yang lebih baik. Tapi dalam proses seperti itu tentu kita pelan-pelan ya, jangan sampai kemudian masyarakat kaget, masyarakat merasa kok aneh atau ada sesuatu yang langsung menabrak apa yang sudah berjalan. Nah, ini mungkin buat kita hendaknya pelan-pelan ya, bijak, hikmah dalam bersikap kepada mereka yang mungkin kebanyakan
bisa jadi belum paham ya akan bagaimana seharusnya fikih dalam berkorban di antaranya. Seperti tadi panitia ya menyiapkan harga patungan sapi itu per orangnya, per bagiannya dari 7 bagian satu sapi, satu bagiannya itu 3.500.000, ada yang sampai 4 juta ya, kurang lebih seperti itu. Ketika nanti sudah belanja tadi, sudah dibelikan sapi tadi, harganya bermacam-macam. Ya, ada mungkin yang 25 juta, ada yang 30, ada yang 28, berbeda-beda. Ya, tapi kemudian ketika disembelih, kemudian dibagikan pun ya semua dapatnya sama gitu ya, semua dapatnya sama. Kalau mau rinci memang yang antum sebutkan tadi, Bapak sebutkan tadi bahwa harusnya lebih mudah kalau memang dibelikan, kemudian ini harganya sekian, ya, sehingga masing-masing dari yang disetorkan kurang sekian misalnya, atau yang masing-masing ada yang kelebihan, ada sisa sekian misalnya. Mungkin seperti itu lebih real ya, lebih nyata dalam antara yang dibayarkan dengan sapi yang dibeli ya. Tapi di sini satu sisi yang kita bisa memaklumi ya, di mana sahibul korban ketika berkorban itu di mana daging korban itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini secara umum. Kalau kita buka fikihnya ternyata tidak harus 3 bagian. Bahkan pemiliknya itu lebih dari 1/3 boleh, kurang dari 1/3 boleh. Intinya sahibul korban itu bisa mengambil daging, kemudian bisa menikmati daging tersebut, bisa berbahagia, bersenang dengan keluarga, itu intinya. Kemudian sisa dari daging tersebut itu yang disedekahkan sebagiannya, diberikan hadiah pada sebagiannya. Seperti itu. Jadi sahibul korban pun pengen mengambil sampai setengah boleh sebenarnya dalam fikih. Ya, setengah dari korban itu setengah dipakai sendiri, baru setengahnya dibagi untuk sedekah dan hadiah tadi itu boleh. Ya, sehingga 1/3 ini tidak kemudian harus plek 1/3 gitu, enggak. Ya, kita kurang dari itu boleh, bahkan lebih juga boleh. Yang pada asalnya seperti itu kan, kita mengerjakannya sendiri ya, kita beli binatang korban sendiri, kita nyembelih sendiri, kita nguliti, potong-potong, bagi-bagi, itu sebenarnya kewajiban kita sahibul korban sendiri, kita yang mengerjakan. Kalau di zaman Nabi seperti itu, tidak ada panitianya ya, masing-masing korban mereka sendiri yang bersedekah ya. Kemudian ke sini untuk mempermudah ya, lebih rapi dan seterusnya, maka ada panitia, kemudian bayar untuk kepengurusan tadi ya, untuk mengurus sembelihan tadi berapa ratus ribu misalnya, sehingga kemudian dimudahkan dan kita pun sudah tinggal terima, semua sudah dibagikan, selesai kan, seperti itu. Jadi kalaupun ternyata dengan beli yang tadi pasoknya sama, ternyata datang itu sapinya berbeda-beda, dan ketika sudah pembagian juga kita dapatnya sama. Mudah-mudahan yang seperti ini dari sisi tadi ya, itu artinya lebih memudahkan untuk semuanya. Walaupun kalau bisa menuju kepada yang benar-benar tadi real tadi, insya Allah itu yang lebih tepat ya, yang lebih bagus. Itu mungkin yang perlu. Yeah. Pertanyaan kan bukan intinya. Itu kadang ada yang subsidi silang. Artinya ada yang kelompok 7 ini turah ente dipakai untuk ini, nah itu yang terjadi kan seperti itu. Mungkin nggak ada. Iya, nggih. Nah itu gimana? Lah ini harus diperjelas kalau ini memang. Nah ini kalau dari sisi itunya, karena memang kecuali dari awal memang disepakati dan semuanya ridho, artinya kalau ada yang sisa itu bisa dipakai untuk yang lain, itu sebagai sedekah orang-orang yang sisa tadi. Insya Allah dari sisi itu boleh ya. Tapi tentu ini diperjelas oleh panitia bahwa kami membeli tentu dengan harga yang tidak sama, tidak bisa dengan harga sama plek, maka nanti menyesuaikan sehingga yang sisa dari uangnya pun akan disedekahkan untuk yang kurang, demikian sampai pada pembagian, maka pembagian dari panitia dengan pembagian yang sama. Mungkin dari sisi itu boleh mungkin Bapak ya. Tapi kalau mau detail, monggo mungkin kalau bisa dipraktekkan, mungkin bisa dirumuskan ya, artinya dalam rapat panitia, kira-kira gimana untuk sampai pada pelaksanaan yang benar-benar 7 itu yang memang beli 1 sapi, 7 kelompok yang kedua juga memang beli 1 sapi, tidak ada istilahnya subsidi tadi ya. Mungkin itu yang lebih tepat insya Allah. Kan yang rumong sautura, nyubsidi yang kurang itu kan ketika panitia menyubsidi kan, yang saya itu dolim atau tidak izin yang punya yang kurang Pak. Oh lagi. Nah itu
menjadi masalah kok ini. Ini menjadi Nggih, masalah, nggih. masa pembagiannya seperti dan sebagainya semua ini kan. Nggih, nggih. Tidak nabrak dikit, tapi kalau Nggih. masalah harga ini tetap masalah. Nggih, nggih, nggih. Lebih enak kan, menamu kurang tambahi aja kan lebih enak kan malah seperti itu. Mana orang Nggih. terus yang turah ya dibalik jangan dulu nyuci karena harus dihalalkan dulu harus tahu. Nah, ini tentu yang paling ideal Bapak ya untuk yang jenengan sampaikan tadi. Usahakan untuk bisa seperti itu. Tapi sisi yang tadi artinya dengan panitia, dengan DKM atau para takmir masjid ini kan memang perubahan untuk sampai seperti itu kan butuh proses tadi ya, artinya mungkin jenengan ngasih masukan saja mungkin mereka masih masih mikir mungkin ya untuk bisa praktek yang benar seperti itu bagaimana lah ini. Mudah-mudahan yang begini mudah-mudahan kedepannya masih bisa diusahakan jadi lebih baik ya. Saya tahu masjid seperti itu baru kemarin. Padahal sudah berjalan dari dulu ya. Iya. Kemarin. Bukan saya tidak pernah di panitia. Nggih. Nggih, itu intinya bahwa apa yang kurang ya di kepanitiaan, yang kurang di takmir, di DKM ya ini kita berusaha untuk bisa memperbaiki, memberikan masukan ya, memberikan solusi. Artinya kalau kritik ya insya Allah semua bisa ya, tapi kritik dan solusi lah, solusi ini yang sangat kita butuhkan ya. Jadi kritik tetap kita sampaikan, tapi juga menawarkan solusi-solusi yang itu tentu akan sangat memudahkan ya teman-teman kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih syar'i lagi, nggih, matur nuwun ya atas catatannya, nggih. Wallahu taala alam. Thayyib, kalau lihat waktunya sudah cukup, nggih. Cukup panjang, nggih. Alhamdulillah ya kesempatan malam yang berbahagia ini banyak sedulur semuanya yang bisa hadir. Berharap tetap istiqomah ya. Karena tadi perbandingan antara waktu yang kita luangkan dengan ilmu yang kita dapatkan itu tidak sebanding sebenarnya. Kita duduk sebentar saja ilmu kita bisa dengarkan, kita dapatkan, dan apalagi bisa kita amalkan itu luar biasa. Menjadi bekal kita semuanya tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.